Berbeda. Yang pertama yang berbeda, Wahabi. Ya, Wahabi itu sekarang orang menisbatkannya kepada Muhammad bin Abdul Wahab dan orang-orang yang berada di sekitar beliau, muridnya, orang yang baca kitabnya, disebut apa? Wahabi. Sebenarnya ini adalah ungkapan hasad orang-orang yang hidup di zaman Muhammad bin Abdul Wahab. Di zaman itu orang mengenal Wahabi itu kelompok ekstrim yang haus darah. Dulu di zaman di abad kedua Hijriyah hidup kelompok Wahabiyah atau Wuhaibiyah. Ada dua bacaan, Wahabiyah atau Wuhaibiyah. Kelompok ini mengadopsi ajaran Khawarij. Mereka punya target, yaitu targetnya membunuh orang dapat meninggikan derajat di surga. Itu kelompok Wahabi yang asli, didirikan oleh Abdul Wahab bin Rustum. Ya, lalu ketika muncul dakwah tauhid ini, karena memang terkesan keras. Kerasnya apa? Mencegah orang dari syirik, mencegah orang dari bid'ah, mencegah orang dari khurafat, melarang perdukunan, ya kan? Semua ini kan berat ditinggalkan oleh orang yang sudah biasa melakukannya. Sehingga ketika mendengar dakwah ini, mereka mengatakan, keras nih Wahabi ini. Itu dia. Jadi nama ini penamaan yang dinisbatkan oleh orang-orang, bukan penisbatan dari syariat. Yang ada dalilnya adalah ahlu sunnah wal jamaah dan salaf atau salafi. Salafi itu adalah tambahan ya nisbah, ya yang menunjukkan penisbatan diri kepada kaum salafus saleh. Mereka salaf itu adalah sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Ya, itu kelompok yang disebutkan dalam nas, tapi mereka tidak memiliki ketua. Kalau ada ketua salafi, ketuanya Ustadz Masyhur misalnya, waliyadzubillah gitu, maka ini bukan penamaan yang benar, ini pembentukan kelompok baru, hizbi, atau nanti ada partai salafi misalnya, ya, dia akan mengusung calon anggota dewannya Pak siapa ini, ya, Pak Habibie misalnya. Ini boleh, ini kelompok namanya, waliyadzubillah. Salafi itu tidak diperuntukkan untuk kelompok yang membentuk organisasi, tapi salafi itu dibentuk oleh bentukan sunnah. Tujuan daripada dakwahnya adalah bagaimana orang bisa menjadi hamba Allah dan pengikut Rasulullah SAW. Selesai urusannya. Mau didakwahkan oleh saya, oleh antum, oleh ustadz lain, yang penting orang dibawa kepada Allah dan Rasulnya, maka selesai tugasnya. Ya, maka anak khawatir nih, sebagian orang mengaku-ngaku diri salafi, dia ajak orang untuk menjadi followers dia di Instagram sama apa? YouTube-nya saja. Memperbanyak apa? YouTube dan Instagram. Isi dakwanya apa? Isi dakwanya hanyalah cinta-cinta saja. Mana dakwah tauhidnya? Ciri khas dakwah salafi itu apa? Tauhid dan sunnah. Mencegah syirik dan bid'ah. Berani terus terang, karena kalau terus gelap jatuh ke jurang, ya kan? Berani berterus terang, jangan takut berterus terang, karena ada yang tidak boleh disembunyikan, harus dijelaskan saat itu juga. Apa itu? Tentang tauhid dan syirik. Pelan-pelan Pak Ustaz, di depannya ini adalah orang penyembah kubur. Justru saat itu kita jelaskan. Nanti dilempar pakai sandal Pak Ustadz, ambil aja sandalnya. Iya, bilang terima kasih. Iya. Dan saya pernah cerita sama antum, mana pernah ngisi di TV itu. Iya. Gara-gara apa saya ditegur terus? Gara-gara saya bahas qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Kalau kita tidak terus terang begitu, ya kelompok sembunyi-sembunyi dong. Iya. Resikonya adalah apa? Hasilnya adalah imma kita diterima untuk terus mengajarkan mereka, atau kita dipisahkan dari mereka sehingga kita selamat dari kesesatan dan penyimpangan. Itu dakwah.
Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dalilnya jelas. Salafi juga ada, salaf itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dan juga para ulama setelahnya. Dan tidak ada yang mengingkari penamaan. Adapun Wahabi itu nama kelompok sesat. Ya. Makanya ada di komplek itu mengatakan kepada saya, Ustadz Maskur itu Wahabi. Begitu diketemukan dengan anak kan, ketemu dengan anak. Kata seorang pengacara, Anda telah menuduh Ustadz kemarin sebagai Wahabi. Kalau Ustadz nuntut Anda bisa dipenjara. Kata si pengacara. Saya bilang kepada pengacara, enggak, saya tidak akan nuntut dia. Tapi sekarang saya akan tanya kepada dia, apa itu Wahabi? Pelangga, saya tahu dia. Ya. Tolong jelaskan Wahabi itu apa, saya bilang gitu kan. Tidak tahu dia. Mau saya jelaskan Wahabi itu apa supaya Anda pulang ke rumah bisa nyenyak tidurnya, gitu. Ya Ustaz, saya mohon maaf, kata dia. Terus juga dia tidak tahu Wahabi itu apa. Kalau kita tidak jelaskan, ya sama seperti mungkin Bapak tadi tidak tahu Wahabi itu apa. Wahabi itu sebenarnya kelompok sesat yang haus darah. Sedangkan pengajian kita ini jangankan membunuh orang, nunjuk orang pakai pena. Mana pena itu? Pena itu kita cabut dulu penutupnya. Ketika kita kasih ke orang, kita balik tuh gagangnya, kita kasih. Tidak boleh antum kasih ujungnya itu, nunjuk begini pakai yang ada runcingnya itu, yang ada tintanya. Kenapa? Karena Rasulullah katakan, man asyara li akhihi bihadidatin la'anatul malaika. Siapa berani tunjuk temannya dengan besi yang ada runcingnya, maka dilaknat oleh malaikat. Itu ajaran yang kami anut. Gimana kita bisa membunuh orang? Ayo, kita mau nunjuk orang pakai pena itu aja kita takut. Maka ibu-ibu di belakang kalau manggil anak jangan sambil pegang pisau. Lagi iris bawang panggil anaknya, nah aku sayang sini. Itu dilaknat oleh malaikat. Kenapa? Ada runcingnya itu. Itu ajaran salafi. Sampai segitunya menjaga darah manusia. Bagaimana kita dituduh menumpahkan darah orang? Ada yang turun ke jalan demo dari kalangan penganut dakwah salaf ini? Nggak ada. Kenapa? Karena demo itu bukan tidak mau mengingkari kemungkaran, tapi ada kemungkaran yang lebih besar kalau kita turun demo. Apa itu? Setelah jam 5 sore, ketentuan demo itu sudah tidak boleh lagi. Tidak pulang, kena senjata. Polisi bebas menggunakan senjatanya. Beda dengan tentara. Tentara itu dia harus dari komandan. Polisi kalau dia sudah terancam, dia bisa memakai senjatanya itu untuk menembak di tempat. Siapa yang kena tumpah darah itu? Muslim juga. Gara-gara siapa? Gara-gara kita yang ikut mengajak orang demo. Untuk apa kita tidak demo? Untuk jaga manusia. Bukan karena tidak tahu kezaliman. Bukan. Kita tidak demo bukan karena ridho dengan kezaliman. Bukan. Kita tidak demo karena menjaga darah kaum muslimin. Setetes aja jatuhnya darah kaum muslimin yang kita ajak itu, maka kita ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat. Gitu. Apa kita ridho dengan kezaliman? Enggak. Siapa yang ridho? Tetapi kita tidak mau darah tertumpahkan. Ya, bukan hanya kita yang tidak mau menumpahkan darah orang. Takut gara-gara mulut kita darah orang tertumpahkan. Gitu. Paham gak di sini? Bagaimana kita bisa dicap Wahabi? Gak bisa. Gak ada kaitannya sama sekali. Gak nyambung kayak si Jaka Sembung. Jaka Sembung bawa ndak ketapel. Pak sama golong terus. Ketapel. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.